Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya mau ikutan komentari tentang Gus Arya wali medsos ya. Jadi beberapa waktu belakangan ini Gus Arya kan keluar dari barisan Kiai Haji Madudin beserta tim ya. Dia keluar karena tidak sependapat tentang sikap dari orang-orang yang mengikuti barisan Kiai Haji Madudin terhadap Habib ya. Jadi ada dua poin yang akan saya komentari itu, yaitu yang satu tentang pernyataan dia yang berkali-kali, bahkan sepertinya dia buat senjata itu ya, yaitu dia mengajak kita atau meminta kita agar membedakan antara mana Habib yang alim dan mana Habib yang tidak alim, begitu. Jadi dia meminta kita semua agar membedakan sikap kita terhadap Habib yang alim. Ya, jangan disamakan dengan Habib yang tidak alim, seperti itu kurang lebihnya. Jadi yang akan saya permasalahkan ya mungkin ya, atau pertanyakan itu, alim yang dimaksud oleh Gus Arya itu seperti apa? Apakah Habib yang kalem itu berarti dianggap alim, atau alim dalam arti pengetahuan atau keilmuan agamanya itu dalam dan luas, begitu. Jadi orang yang dikategorikan alim itu kan orang yang mempunyai kedalaman ilmu agama dan luas pemahamannya, itu baru alim. Paling tidak ciri-ciri orang alim itu seperti kita melihat para kiai di pesantren ya. Itu tiap hari kesibukannya itu mengajar, mengkaji kitab-kitab kuning. Seperti itu. Jadi kalau orang yang biasa mengkaji kitab kuning dan fasih atau lanyah kalau bahasa Jawanya ya, itu baru kita bisa melihat, oh itu ciri-ciri orang alim. Terus kalau berceramah juga isinya berbobot tentang keilmuan, tentang keagamaan gitu, yang membuat hati itu jadi yang tadinya panas atau resah itu jadi dingin dan damai begitu ya. Itu kalau ceramahnya orang-orang alim seperti itu. Nah pada intinya kalau orang alim itu yang paling menyolok ciri-cirinya itu biasa mengajar kitab kuning, itu seperti itu. Nah sedangkan Habib yang dia bela mati-matian itu sepanjang saya mendapatkan informasi tidak pernah sekalipun mengajar kitab kuning begitu, atau tidak pernah sekalipun mengkaji kitab kuning. Lalu Gus Arya ini tahu alimnya dari mana gitu. Nah kalau sekedar mimpin majelis dzikir ya saya aja bisa Gus. Apa yang mau dibuat dzikir saya hafalkan sehari dua hari, habis itu saya mimpin majelis dzikir ya bisa ya. Jadi ini rata-rata ya, hampir semua ya saya lihat ya, Habib-habib di Indonesia ini paling-paling bisanya kalau nggak mimpin majelis dzikir ya majelis sholawat. Karena untuk memimpin majelis dzikir atau majelis sholawat ini ya, ini nggak butuh orang alim ya kan, cuman hafalan sebentar terus mimpin kan bisa gitu loh. Jadi jangan istilah orang kalem terus dikatakan alim itu salah kaprah Gus. Gitu. Kita lihat fakta ya. Mayoritas atau mungkin semua ya. Semua Habib yang ada di Indonesia itu, saya lihat itu bisanya cuma mimpin sholawatan, kalau nggak gitu mimpin majelis dzikir gitu loh. Terus orang-orang menganggap itu alim. Nah, seperti itu istilah presiden Torekoh sedunia. Tadinya kan gitu kan. Tadinya kan dapat gelar presiden Torekoh sedunia. Sekarang dirubah presiden sufi sedunia. Ini menurut saya ini pembodohan umat ini. Ya kan? Sufi ini kita ketahui bersama kan tidak terlihat. Gitu loh. Presiden sufi sedunia berarti orang yang Torekoh itu dikatakan atau dianggap sufi semua. Ini kan salah kaprah.
Ini pembodohan umat. Itu loh. Jadi gelar presiden sufi sedunia pun itu doktrin sebetulnya. Kalau kita mau memakai akal sehat kita. Itu loh. Kita nggak bisa mengelak dari itu, Gus Arya. Ya kan? Coba sufi itu apa sih? Loh, sufi itu nggak kelihatan. Bukan nggak menampakkan diri. Orang itu hanya mengira-ngira paling itu sufi atau tidak. Gitu loh. Jadi sufi itu para pelaku tasawuf ya. Apa terus bilang saya ini orang tasawuf? Ya nggak bener. Atau saya pemimpin tasawuf? Ya gila. Itu loh. Apalagi presiden tasawuf sedunia. Gimana itu coba? Ya kayak gini kok dibela. Mau bela dari mana ya nggak bisa, Gus. Kecuali orang-orang awam, ya kan, yang tidak paham atau sudah taklid buta. Nah itu yang manut aja. Tapi ya jangan gitu, Gus. Kalau sekedar bilang pro NKRI itu kan bisa aja hanya di bibirnya. Apalagi belakangan ciri-ciri bahwa pernyataan pro NKRI itu ternyata hanya sekedar pernyataan di bibir saja, itu mulai muncul bukti-buktinya. Ada diantaranya merubah sejarah berdirinya NU. Ada juga merubah sejarah pendiri dari Jatman. Ada juga kasus tentang yang menyangkut Hamengkubuwono II. Ya walaupun memang belum tahu hasil finishnya seperti apa ya, atau hasil akhirnya seperti apa. Tapi kalau kita memakai akal logika ya, kita hampir bisa memastikan, walaupun nggak bisa memastikan namanya belum final ya. Kita hampir bisa memastikan bahwa seseorang yang merubah silsilah dari keraton contohnya, yaitu Hamengkubuwono II, itu sudah pasti itu orang itu salah nantinya kalau diadili. Mengapa begitu? Karena suatu keraton itu pasti silsilah kekancingannya itu kan sudah pasti runut atau lengkap ya. Tidak mungkin keraton itu tidak mempunyai kekancingan silsilah, kan gitu kan. Jadi kalau ada orang yang merubah nasab keraton dan orang itu adalah bukan keluarga keraton, ini hampir bisa dipastikan, atau iya hampir bisa dipastikan orang ini salah, walaupun belum diproses pengadilan sekalipun. Hanya saja kalau kita bilang memastikan kan itu mendahului kehendak Tuhan, seperti itu. Hanya walaupun begitu, akal logika kita, kalau kita objektif, sebelum proses itu berjalan, kita sudah tahu mana kira-kira orang yang salah, kan gitu kan. Ibarat kata kita melihat perampok ya, melihat perampok terus ditangkap di sel ya, belum di penjara tapi di sel, di kurungan, ditahan gitu ya. Itu belum diproses di pengadilan kan. Nah dari situ kan kita sudah hampir bisa memastikan bahwa orang yang diduga merampok itu tadi kemungkinan besar dia bersalah. Ini suatu contoh analogi ya. Jadi saya kira ini Gus Arya ini dalam membela itu tidak objektif. Membela sosok Habib yang dia agung-agungkan. Tetapi yang nggak tahu juga mungkin ada apa di belakang itu, karena informasi dari beberapa orang juga ada menyangkut kontrak atau dibayar dan sebagainya, itu wallahu a'lam bishawab ya. Itu saya nggak menyangkut ke situ, saya hanya berusaha memakai akal logika saja dan objektif seperti itu. Yang kedua masalah itu sebutan Yahudi, ya kan. Ini sepertinya Gus Arya ini juga sangat keberatan. Padahal sudah jelas ada beberapa marga yang dites DNA-nya. Itu haplogrupnya itu kan G, di mana para ahli genetika itu menyatakan bahwa haplogrup G itu adalah gen atau DNA dari orang Yahudi. Nah masa juga mau menolak sains gitu loh, ya kan? Ini juga nggak objektif namanya. Ini nggak logis gitu loh. Jadi maksud saya gini loh, ya membela, tapi yang logis, yang objektif, ya kan? Jangan orang kalem dikatakan alim, itu. Kalau mau bingung ya bingung sendiri aja.
Jangan mengajak orang umum atau orang awam yang sebetulnya tidak bingung malah jadi bingung gitu. Jadi kalau tes DNA-nya memang golongannya Yahudi, kenapa harus keberatan dikatakan Yahudi? Gitu loh. Kenapa keberatan kita-kita ini mengatakan Yahudi? Gitu loh. Kalau memang bukan Yahudi ya dibuktikan. Kan gitu logikanya. Seperti Gus Arya bilang, nggak usah koar-koar. Tuntut aja di di pengadilan, kan ini negara hukum, ya kan, nggak usah keluar-keluar aja, sama saja. Kalau keberatan dikatakan Yahudi, ya buktikan bahwa bukan Yahudi, gitu loh. Kan nggak bisa kan buktikan bahwa bukan Yahudi kan. Kalau nggak bisa membuktikan bahwa para habaib itu bukan Yahudi, ya jangan keberatan dikata-katain Yahudi seperti itu, karena itu tidak objektif dan itu menolak atau menafikan fakta seperti itu. Nah, satu lagi. Jadi gini loh. Orang kalau jelas-jelas mengetahui sesuatu itu batil atau sesuatu itu salah, mau kita bela mati-matian ya kita pasti akan jadi tumbal saja gitu loh. Orang jelas-jelas salah kok dibela. Gitu loh. Ya walaupun salah tidaknya itu ada prosedur hukumnya. Tetapi setidaknya itu tadi saya bilang, seorang rampok yang sudah ketangkap, sebelum diadili pun itu sudah dikatakan perampok oleh masyarakat gitu loh. Walaupun belum ada proses pengadilan gitu. Ya kan? Jadi Gus Arya sadar ya, Gus Arya. Jangan karena kepentingan Gus Arya sehingga Gus Arya menganggap menganggap NKRI ini nggak penting. Gus Arya menganggap bahwa ancaman NKRI di depan mata ini nggak penting. Ya, terus satu lagi ada pernyataan dari Gus Arya itu yang mengatakan gara-gara mabuk tesis orang jadi radikal. Gini ya Gus Arya, seperti saya pribadi dan kebanyakan yang saya ketahui, ini bukan masalah mabuk tesisnya, tapi sudah memahami arah tesis ini kemana. Jadi arah tesis ini, kalau nanti memang masyarakat Indonesia, negara menyatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, maka Ba'alawi itu tidak akan mempan lagi mendoktrin, memprovokasi umat atau masyarakat untuk melawan pemerintahan yang sah, untuk melakukan radikalisme di bangsa ini. Itu loh arahnya. Ya kan? Jadi kalau seperti saya, mabuk arah tesis itu karena untuk melemahkan radikalisme di Indonesia, you wajib bukan mabuk tesisnya. Saya yakin Gus Arya juga paham, tapi pura-pura bodohi, ya kan, pura-pura nggak tahu arah tesis Kiai Haji Imam itu kemana, pura-pura nggak tahu. Bukan sekedar mempermasalahkan asapnya, gitu loh. Tapi karena mereka dengan mengatasnamakan keturunan Rasulullah, dengan mengatasnamakan darah Rasulullah, mereka memprovokasi, mendoktrin umat, ya kan, untuk menghamba kepada mereka, sehingga mereka bisa mengajak, menggerakkan umat untuk melawan pemerintahan yang sah. Itu arahnya sudah sangat terbiasa sekali, gitu loh. Jangan pura-pura bodoh lah Gus Arya. Eman Gus Arya, hidup ini hanya sekali. Kita punya anak keturunan. Eman Gus Arya. Sudah kembali kepada saudara-saudara Gus Arya untuk menjaga NKRI kita agar dari manapun kelompok yang akan merusak NKRI ini, kita bisa lawan bersama-sama agar kita bisa memberikan sesuatu yang positif untuk anak keturunan kita. Bukan justru sebaliknya, kita meninggalkan suatu sejarah buruk untuk anak keturunan kita. Gus Arya, saya tetap menganggap Gus Arya itu saudara. Walaupun Gus Arya ini menurut saya juga baru membelok atau mengkhianati NKRI. Namanya manusia, ada khilafnya, ada salahnya. Saya berharap Gus Arya berpikir dengan jernih. Demi NKRI, demi bangsa kita. Sudahlah, itu para habib itu jelas-jelas
mereka itu dengan segala jejaknya, dengan motif-motifnya, itu sudah jelas mereka ingin menguasai bangsa kita. Sadarlah Gus Arya. Ya, sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!